Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai perubahan fonemis yang meliputi asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftongisasi, dan diftongisasi untuk memenuhi mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Abdul Halik, SPD, MPD. Sebelum kita membahas mengenai perubahan fonemis, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang perubahan fonem. Menurut Mas Nur Musli tahun 2008, perubahan bunyi berdampak pada dua kemungkinan, yaitu perubahan fonetis dan perubahan fonemis. Apabila perubahan itu tidak sampai membedakan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut masih merupakan alofon atau varian bunyi dari fonem yang sama. Dengan kata lain, perubahan itu masih dalam lingkup perubahan fonetis. Tetapi apabila perubahan bunyi itu sudah sampai berdampak pada perbedaan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut merupakan alofon dari fonem yang berbeda. Dengan kata lain, perubahan itu disebut sebagai perubahan fonemis. Dalam video ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai perubahan fonemis yang terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan, sehingga berpotensi untuk saling memengaruhi atau dipengaruhi. Contohnya adalah kata dalam bahasa Batak, yaitu holanho, yang artinya hanya kau, diucapkan holako, atau kata suanhon, yang diucapkan suaton. Bunyi N pada holan dan bunyi H pada ho saling disesuaikan atau diasimilasikan menjadi bunyi K, sedangkan bunyi N pada suan dan bunyi H pada hon saling disesuaikan atau diasimilasikan menjadi bunyi T. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut, yaitu bunyi N dan bunyi H, pada kata holanho dan pada kata suanho, itu saling disesuaikan. Sebelum kita masuk ke jenis perubahan fonemis yang kedua, kita harus mengetahui jenis-jenis dari asimilasi. Yang pertama, jika bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan, maka disebut asimilasi progresif. Yang kedua, jika bunyi yang diasimilasikan terletak sebelum bunyi yang mengasimilasikan, maka disebut asimilasi regresif. Dan yang terakhir, jika kedua bunyi saling mengasimilasikan sehingga menimbulkan bunyi baru, maka disebut asimilasi resiprokal. Jenis perubahan fonemis yang kedua adalah disimilasi. Disimilasi adalah kebalikan dari asimilasi, yaitu perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contohnya yang pertama adalah kata dalam bahasa Indonesia yaitu belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Semestinya jika tidak ada perubahan, maka penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar ini itu akan menjadi berajar. Tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau didisimilasikan menjadi bunyi L, sehingga menjadi belajar. Lalu contoh yang kedua, yaitu kata sarjana, yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu sajana. Perubahan itu terjadi karena adanya bunyi J yang ganda. Bunyi J yang pertama kemudian diubah menjadi bunyi R, sehingga menjadi kata sarjana. Lalu yang ketiga yaitu kata sayur mayur, yang merupakan hasil proses morfologis pengulangan bentuk dasar sayur. Setelah diulang, S pada bentuk dasar sayur mengalami perubahan menjadi M, sehingga menjadi sayur mayur. Selanjutnya adalah penambahan fonem. Penambahan fonem atau yang biasa juga disebut sebagai anaptiksis adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Misalnya adalah kata putra menjadi putera, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala, dan sloka menjadi seloka. Akibat penambahan bunyi E tersebut berdampak pada penambahan jumlah silaba. Jadi, tra menjadi tera, tri menjadi teri, sri menjadi seri,
dan slow menjadi selo. Penambahan fonem atau anaptiksis terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah protesis. Protesis adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada awal kata. Misalnya, empu menjadi empuh, emas menjadi emas, dan tik menjadi ketik. Yang kedua, epentesis, yaitu proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada tengah kata. Misalnya adalah kapak menjadi kampak, sajak menjadi sanjak, dan upama menjadi umpama. Lalu yang ketiga adalah paragok, yaitu proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada akhir kata. Misalnya adalah adi menjadi adik, hulu bala menjadi hulu balang, dan ina menjadi inang. Jenis perubahan fonemis yang selanjutnya adalah metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya, kata kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, dan brantas menjadi bantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis, misalnya kata lemari yang berasal dari bahasa Portugis almari, rabu yang berasal dari bahasa Arab arba, dan rebab yang berasal dari bahasa Arab arbab. Selanjutnya adalah monoftongisasi. Monoftongisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal, monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Misalnya adalah kata ramai diucapkan rame dan kata petai diucapkan pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap ai ke vokal tunggal e. Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pete. Contoh lainnya yaitu kata kalau menjadi kalo dan danau menjadi danau. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap au ke vokal tunggal o. Lalu contoh selanjutnya yaitu kata satai menjadi sate dan damai menjadi dame. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap ai ke vokal tunggal e. Jenis perubahan fonemis yang terakhir adalah diftongisasi. Diftongisasi yaitu kebalikan dari monoftongisasi, yang merupakan perubahan bunyi vokal tunggal monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong secara berurutan. Hal ini terjadi karena adanya upaya analogi penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Misalnya adalah kata sentosa yang diucapkan sentausa. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal tunggal o ke vokal rangkap au. Lalu yang kedua adalah kata teladan menjadi kata tauladan. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal tunggal e menjadi vokal rangkap au. Dan yang terakhir ada contoh kata topan menjadi kata taufan yang terjadi pada bunyi vokal tunggal o menjadi vokal rangkap au. Itulah tadi jenis-jenis perubahan fonemis yang meliputi asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftonisasi, dan